Pernahkah Anda merasakan listrik tiba-tiba padam? Dalam sekejap, semua yang biasa kita anggap remeh, lampu, televisi, bahkan charger ponsel mendadak tak berfungsi. Suasana rumah berubah, dan kita pun terdiam, bertanya-tanya kapan listrik akan kembali. Semua jadi gelap, aktivitas terhenti, dan kita langsung merasa tidak nyaman. Setiap detik terasa lebih lama, dan rutinitas harian pun terganggu. Anak-anak gelisah, orang dewasa mencari solusi dan suasana menjadi penuh kecemasan. Tapi bayangkan jika kegelapan itu bukan hanya beberapa jam, melainkan selamanya, karena sumber energi utama benar-benar habis. Kota-kota yang biasanya terang benderang berubah menjadi lautan kegelapan tanpa ujung. Bukan sekadar mati lampu, tapi seluruh fondasi kehidupan modern runtuh. Tak ada alarm yang membangunkan, air hangat untuk mandi, sarapan yang siap dalam hitungan menit, atau kendaraan yang bisa membawa kita kemana saja. Kota-kota kacau, lampu lalu lintas mati, dan peradaban dipaksa mundur ke zaman sebelum listrik. Segala aktivitas ekonomi, pendidikan dan komunikasi terhenti, menciptakan kekacauan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Semua kemudahan yang kita nikmati lenyap seketika. Kantor-kantor sunyi, perangkat elektronik tak lagi berguna, dan dunia terasa lebih kecil tanpa teknologi yang menghubungkan kita. Ketergantungan kita pada energi sangat dalam, dari menyalakan lampu hingga internet global. Bahkan komunikasi sederhana pun menjadi tantangan besar tanpa listrik. Pertanyaannya, bagaimana kita bertahan tanpa energi? Apakah kita siap menghadapi dunia tanpa kenyamanan dan kemudahan yang selama ini kita nikmati? Inilah pentingnya memahami betapa krusialnya energi bagi peradaban manusia. Dengan kesadaran ini, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan dan menjaga sumber energi demi masa depan bersama. Krisis energi terjadi karena kita sangat bergantung pada energi tak terbarukan, yaitu sumber energi yang tidak bisa diperbarui dalam waktu singkat. Energi ini telah menjadi tulang punggung peradaban modern, menggerakkan pabrik, kendaraan, dan rumah-rumah kita setiap hari. Sumber energi tak terbarukan jumlahnya sangat terbatas, dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk di dalam perut bumi. Proses alam yang panjang ini tidak bisa digantikan dalam hitungan generasi manusia. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ketiganya berasal dari sisa-sisa makhluk purba yang terkubur dan papar tekanan serta panas selama jutaan tahun, hingga akhirnya berubah menjadi energi yang kita gunakan sekarang. Namun, kita menggunakannya jauh lebih cepat daripada alam bisa menggantinya. Setiap hari, permintaan energi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Setiap hari, kita membakar cadangan energi purba ini untuk menghasilkan listrik, menggerakkan transportasi, dan mendukung berbagai industri. Tanpa energi ini, banyak aktivitas manusia akan terhenti. Jika terus-menerus diambil tanpa mencari alternatif, sumur energi itu akan benar-benar kering. Ketergantungan ini membuat masa depan energi kita menjadi tidak pasti. Kesadaran akan keterbatasan ini seharusnya membuat kita lebih bijak dalam menggunakan energi. Kita perlu mulai memikirkan solusi dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Tanpa perubahan nyata, kita hanya menunggu waktu sampai energi habis dan menghadapi konsekuensi besar bagi kehidupan manusia dan planet ini. Jika energi tak terbarukan habis, pembangkit listrik akan mati, kota-kota tenggelam dalam kegelapan, dan industri lumpuh. Transportasi berhenti total, tidak ada bensin, tidak ada perjalanan, distribusi makanan terhenti, perdagangan global macet, ekonomi runtuh, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Di rumah peralatan elektronik jadi pajangan, kulkas mati, mesin cuci tak berguna. Semua kembali ke cara manual yang melelahkan. Hidup jadi lambat, penuh perjuangan, dan efisiensi hilang. Dunia simple dan bertinggal jadi komunitas kecil yang terisolasi. Inilah yang terlihat seperti taras energi. Krisis energi juga menghantam layanan kesehatan. Rumah sakit tanpa listrik tak bisa menyelamatkan nyawa. Pendidikan terhambat, sekolah tanpa penerangan dan teknologi, akses informasi hilang. Pertanian kembali ke cara tradisional, produksi pangan turun drastis, ancaman kelaparan meningkat. Persaingan sumber daya bisa memicu konflik sosial, interaksi sosial terbatas, informasi lambat, masyarakat rentan pada ketidakpastian. Kesenjangan sosial makin tajam, hanya segelintir yang punya akses energi. Hidup jadi berat, penuh perjuangan untuk kebutuhan dasar. Peradaban bisa runtuh hanya energi habis.
Harapan tetap ada. Solusinya adalah beralih ke energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Energi terbarukan ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga tersedia melimpah di sekitar kita. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan dan tidak terbarukan. Selain itu, panas bumi juga menjadi pilihan yang sangat potensial. Panel surya, turbin angin, dan pembangkit hidroelektrik kini semakin mudah diakses dan efisien. Teknologi yang terus berkembang membuat energi terbarukan semakin terjangkau dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat luas. Pembangkit-pembangkit ini bisa menjadi sumber listrik utama di masa depan, menggantikan energi konvensional yang selama ini kita gunakan. Dengan memperluas penggunaan energi terbarukan, kita juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, efisiensi energi sangat penting. Mulailah dengan langkah sederhana seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan alat elektronik hemat energi, dan memastikan rumah atau kantor tidak boros listrik. Kurangi pemborosan energi di setiap aktivitas sehari-hari. Perubahan perilaku juga sangat berpengaruh, misalnya dengan memilih transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki untuk mengurangi emisi karbon. Pemerintah dan industri juga harus berperan aktif dengan berinvestasi besar dalam riset dan pengembangan energi bersih. Insentif bagi masyarakat dan perusahaan yang beralih ke energi terbarukan perlu terus didorong agar transisi ini berjalan lebih cepat dan merata. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan perubahan nyata. Solusi sudah ada di depan mata, tinggal kemauan dan komitmen bersama untuk mewujudkannya. Masa depan energi ada di tangan kita, dan setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas hidup generasi mendatang. Dunia tanpa energi memang menakutkan, tapi ini harus jadi pendorong untuk bertindak. Perubahan dimulai dari diri sendiri, hemat energi di rumah, matikan lampu, cabut charger, ajak keluarga ikut serta. Jika jutaan rumah tangga berhemat, dampaknya sangat besar. Dukung transisi ke energi terbarukan. Pasang panel surya jika mampu, atau suarakan pentingnya energi bersih. Pilih pemimpin yang punya visi energi berkelanjutan. Pilihan ada di tangan kita, terus boros, atau beralih ke energi bersih demi masa depan. Setiap langkah kecil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.